Oke, masih bersama saya kembali, pemuda desa dengan sejuta impian. Saya harap yang menonton ini tidak akan bosan, karena saya akan tetap membahas tentang judi online dan bahayanya bagaimana. Jadi judi online itu seperti video sebelumnya yang saya katakan, ketika kalian itu menang, kalian akan ketagihan. Efek ini yang kemudian memicu dengan kecanduan. Terus ketika kalah, kalian akan penasaran. Itu manusiawi. Itu yang dipermainkan oleh judi online atau slot. Nah, udah ada banyak yang bilang bahwa judi online, slot ini bukan judi, bukan seperti yang kita di kasino yang ada di negara-negara legal atau apa, tapi ini lebih merujuk pada penipuan. Gimana nggak penipuan? Kalian depo berapa, terus menangnya berapa, itu udah dikalkulasi oleh sistem. Kalian harus sadar ini. Saya disclaimer lagi, buat kalian yang masih main judi online sampai sekarang, kalian harus berhenti dari sekarang, atau enggak kalian tanggung sendiri akibatnya. Oke, seperti biasanya saya akan ada riset kecil-kecilan dari saya. Ini tentang beberapa kasus yang ada di negara ini, Indonesia. Saya riset kasus-kasus yang besar bahwa ada beberapa terjadi akibat dampak buruknya judi online. Nah, saya harap dari dampak buruk yang saya bacakan ini membuat jera pada teman-teman yang masih main judi online sampai sekarang. Gak usah jauh-jauh, tadi saya ketemu sama teman saya dan ketemu temannya. Mungkin saya kan nggak menyebut nama atau daerah, soalnya dia bekerja di daerah Jawa Timur dan dia istilahnya ketangkap basah oleh pihak Intel atau polisi gitu. Kemudian dia dipenjara di sel itu sekitar 6 bulanan. Nah, itu gara-gara main judi online. Itu sekarang udah ada tindak pidananya. Kalian mau dipenjara. Terus yang pertama saya bacakan, seorang ibu di daerah Tasikmalaya, Jabar ini tewas tergantung di pohon kelapa, diduga karena depresi karena anaknya sering terjerat hutang akibat utang karena main slot. Bayangkan, seorang ibu, orang tua dari kita malu karena kita sering main judi online, karena hutangnya banyak, sehingga dia tidak bisa menerima tekanan maupun olokan dari tetangga, ada yang ini, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Ini satu, ini kalian harus berhenti dari sekarang. Terus yang kedua, ini ada bos dari perusahaan pengiriman cepat, yaitu kita nggak usah sebut nama, bunuh diri. Ini daerah Jakbar karena main slot. Ini umurnya masih 26 tahun. Bagaimana? Masih muda kan? Jadi judi slot ini tidak memandang umur, kawan. Ini dikutip dari Jakbar News. Terus yang ketiga, ada pegawai IKN yang bunuh diri. Ini bisa lihat di beritanya, teman-teman. Masih akibat terlilit hutang oleh judi online. Udah ada 3 kasus bunuh diri yang saya sebutkan, dan kalian masih main judi online. Parah kalian. Terus ada yang keempat, dari warga Kabupaten Bogor menggugat cerai suami akibat main judi hingga punya utang 16 juta. Ini dikutip dari Kompas TV. Bayangkan, seorang gimana, semisal udah berumah tangga dan kalian masih judi online dan mengharapkan kemenangan dari itu padahal udah sering kalah. Mungkin ini, ketika kalian menang dikit, misal depo 50 atau 100, yang dapat 400 atau dapat 1 juta, dan itu membuat candu. Ini dan rasa penasaran. Mungkin kalau depo
500 sampai 1 juta bisa ada tingkat kemenangan. Walaupun awalnya teman-teman, nanti kalau habis segini sekian saya akan berhenti. Kalian udah membatasi diri itu. Hei, kalian masih manusia. Kalian masih mempunyai hawa nafsu. Kalian ini judi online sebenarnya udah memainkan trik psikologi. Ini yang buat ini bukan orang main-main judi online. Kalian mau melawan sistem gak bakal bisa menang. Dipikir aja secara logika bagaimana judi slot ini kalian di beberapa terus menangnya berapa, pasti banyak kalahnya. Kalau ada yang bilang aku udah menang, udah berhenti dan udah menang, jawaban yang pantas itu adalah bohong. Tetap banyak kalahnya. Terus yang kelima, ini dikutip dari Jawa Pos. Baru nikah sebulan, istri ceraikan suami karena suka main slot atau judi online. Ini tanggalnya 4 Agustus 2023. Dibayangkan. Oke, ini pesan buat teman-teman yang mau menikah. Ini desa Sumberpuluh banyak banget yang mau menikah. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 yang cowok-cowok ya. Hati-hati, jangan pernah sampai kecanduan. Misal kalian masih, saya cuma depo 50 kok, siapa tahu dapat 300, saya cuma 50 kalau tiap hari dikalikan berapa, jadinya berapa. Kalian nggak mikir sampai sana, kalian masih keras kepala. Kalian itu mau menikah, harusnya memikirkan dari hal itu. Kalian mau nikah, udah nikah, terus istri Anda tahu bahwa kalian main judi online, dia menggugat Anda. Terus gimana nasib Anda? Kan gak lucu, digugat cerai karena main judi slot. Harga diri dan wibawa seorang laki-laki itu di mana? Lebih baik kalian tuh bekerja bekerja yang segera, karena harga diri laki-laki itu letaknya ada di ketika dia bekerja apapun, mau tukang mau kuli, kalau dia bekerja nggak aneh-aneh wis barokah urip ya, walaupun nggak jaminan ya. Yang penting ini udah nggak main judi slot. Baru nikah sebulan, bayangkan ketahuan main judi online langsung digugat cerai. Ya, ini yang salah siapa? Ya kalian yang nggak berpikir, otaknya dipakai. Terus ini berita selanjutnya, ada dikutip dari Tribun Jabar. Ratusan istri gugat cerai. Ini peristiwa di Lampung. Ratusan, nggak cuma puluhan, ratusan. Ini udah di atas 100 digugat cerai gara-gara ini. Kalian mau ngapain? Mau jadi duda kontrak landung gitu? Terus nanti ada kalian masih main judi terus berharap ada wanita yang datang lagi, kalian mau menyalahkan takdir? Nggak bisa, itu ulahnya judi online ini dibuat kalian sendiri. Kalian pikirkan itu. Terus yang terakhir ini di Gresik, seorang laki-laki digugat cerai istri karena ketahuan main judi slot. Di Gresik, nggak jauh dari Rembang, ada banyak banget ini. Terus mau gimana? Kalian udah nggak mau berhenti main judi slot? Atau masih? Ya udah nggak apa-apa, dilanjut aja sampai hartanya kalian habis, sampai udah nggak punya, yang khususnya yang berkeluarga udah habis, hartanya nggak punya apa-apa. Ini kenapa judi online sasarannya kebanyakan yang main adalah menengah ke bawah? Karena apa? Tingkat pendidikan orang ekonomi menengah ke bawah itu rata-rata berpikirnya itu pengen instan, pengen kaya cepet instan. Makanya banyak banget ini keserang main judi online. Dan kalian, alasan yang mendasar, saya pernah tanya pada pemain judi online dan akhirnya sampai sekarang udah berhenti karena dia memikirkan keluarga. Alhamdulillah ada baiknya juga. Dia satu hari paling banyak itu judi online main slot sampai habis 2 juta dan itu nggak dapat maksimin apa-apa.
Nah kalau kalian mau ditanya masih saya DP-nya cuma 50 kok. Dari kecil itu bisa menjadi besar. Kalian nggak sadar orang bangun rumah itu mulai dari apa? Dari kecil, dari pondasi dulu, lalu kemudian jadi rumah. Masa langsung bisa jadi rumah set? Mau rumah SpongeBob yang ada nanasnya. Camkan hal itu teman-teman. Kenapa saya bersikukuh menolak tentang judi online? Karena ini sifatnya membodohkan. Gimana Indonesia mau menjadi Indonesia emas tahun 2045 kalau masyarakatnya banyak penjudi ulung? Ini udah nggak judi ya, ini udah penipuan. Kalian mau dibohongi ini. Itu udah pembohongan publik. Di desa ini, di desa Sumurpule khususnya Dukuh Parengan, udah ada banyak yang terbukti, yang kalah berapa-berapa. Saya nggak mau menyebut karena udahlah biarlah terjadi. Terus ini buat orang tua yang menonton, coba tanyakan pada anak Anda, dia main judi slot enggak? Kalau ditanya jawabnya pasti enggak. Sekarang tanya dia kalau kerjanya apa, terus penghasilannya berapa, kalau uangnya itu nggak ada, nggak ngumpul, kemungkinan itu bisa main judi slot. Ini bukan menuduh ya, ini untuk mewaspadai aja. Terus bagaimana cara untuk mengatasi kecanduan pada judi slot ini? Nah, kita akan bahas di episode selanjutnya. Kali ini cukup sekian. Terima kasih.